Selamat pagi teman-teman sekalian. Nah, surat kopi Joko Pinurbo, surat kopi Joko Pinurbo. Nah, teman-teman sekalian, ini hari Minggu, ya, relax hari Minggu. Saya ditemani gerimis kecil yang masih tersisa sedikit pada pagi hari. Ya. Saya tadi milih di antara buku-buku untuk review hari ini. Akhirnya saya putuskan untuk sharing tentang puisi. Jadi puisi adalah salah satu hobi saya, walaupun tidak profesional. Ini surat kopi dari Joko Pinurbo ya. Nah, di dalam dunia perpuisian Indonesia ada dua Joko yang luar biasa. Satu adalah Sapardi Djoko Damono, yang kedua adalah Joko Pinurbo, atau dalam bahasanya dia disebut Jokpin, Joko Pinurbo ya. Nah, hari ini karena Minggu, hujan gerimis, saya ingin review buku kecil ini, surat kopi judulnya, Joko Pinurbo, surat kopi ya. Nah, ini buku kecil saya. Nah, kemarin di antara buku-buku puisi yang saya cari untuk hari Minggu ini, saya pilih buku ini. Saya mulai dengan sebuah puisi dulu ya, 14 Juni hari ini. Hari ini aku menulis lagi. Banyak sepi berwajah baru di sini. Banyak rindu belum kutanda tangani. Entah mengapa, puisi selalu grogi. Membaca aku di hadapan mimbar, mikrofon, lampu, dan kamu. Semoga rindu tak kunjung sembuh, supaya kata tetap berdenyut, malam tetap gelisah dan basah. Nama saya akan dihapus oleh sajak-sajak saya. Nah, Joko Pinurbo ini menurut saya cerdas, pemilihan katanya luar biasa ya, dan kuat. Memang generasinya agak beda ya. Kalau Sapardi Djoko Damono jauh lebih tua, kalau Joko Pinurbo jauh lebih muda ya. Jadi mereka sering kumpul bareng. Anda boleh sekali-sekali mencari di dalam di dalam YouTube atau di dalam Google ya, Joko Pinurbo dan Sapardi Djoko Damono ya. Buku terkenalnya sebetulnya Joko Pinurbo ini adalah Baju Bulan ya. Kemarin saya cari nggak ketemu baju bulannya di mana. Ya yang ada saya share aja dulu. Ini yang kedua ya, yang kedua. Yang kedua tentang Jogja. Jadi Joko Pinurbo ini dilahirkan lebih muda 1 tahun dari saya, seingat saya. Dia 58 tahun sekarang ya. Dan puisi-puisi dari buku ini ditulis di Yogyakarta 2012 sampai 2013. 2012 sampai 2013 ya. Betul, beliau lahir tanggal 11 Mei 1962. Ini pendek, Jogja ya. Waktu sangat murah hati di kota yang kalem ini. Pukul berapapun kamu bangun, jam akan mengucapkan selamat pagi. Senjamu yang cantik bergegas pulang ke Jogja dan menemukan langitnya yang kalem di sana. Jadi kadang-kadang simpel aja ceritanya ya, tentang kerinduan akan Jogja, tentang kota Jogja, tapi menurut saya keren gitu. Menurut saya keren ya. Saya suka puisi yang pendek, tidak terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang, yang pendek ya. Nah, saya bacakan satu lagi. Malam tahun baru ya, malam tahun baru. Pendek aja segini aja ya. Ini malam tahun baru ya. Masa kecil yang tak bercelana dan masa tua yang tak berbaju, berjalan bergandengan, menyusuri malam tahun baru. Selamat tahun baru, hujan. Bersoraklah bersama trompet, petasan, kembang api, dan letusan masa kecilku. Berikanlah jalan yang lapang kepada bocah penjual trompet yang tuli itu. Menarik ya, simple tapi menarik menurut saya. Nah, sejak saya mungkin SMP SMA saya hobi puisi gitu ya, saya hobi puisi ya. Suka sekali baca. Dulu di zaman SMA bahkan pernah ikut lomba puisi, kalah ya. Jadi saya masih ingat waktu itu puisi wajibnya adalah Khairin Alwar punya Aku dan Tuhan ya. Dan saya masih membaca kanan kiri apa saja. Kalau di bahasa Inggris saya paling suka Mary Oliver ya, Mary Oliver. Suatu kali saya akan cerita tentang Mary Oliver ya. Di bahasa Indonesia Chairil Anwar itu dulu, Chairil Anwar ya. Lalu W.S. Rendra ya.
Jadi WS Rendra dulu saya masih ingat suka sekali dengerin Rendra gitu. Sampai pernah melihat pagelaran bengkel teaternya yang judulnya Perjuangan Suku Naga. Saya ingat di Surabaya sini, dekat sini. Ya, naik sepeda motor malam-malam, parkir sepeda motor, ikut acara di Gelora Pancasila namanya Perjuangan Suku Naga. Waduh, tahun berapa ya? Mungkin di tahun 76, 77, perkiraan saya SMA pada saat itu ya. 78 kira-kira itu. Keren banget. Lalu pernah nonton lagi Lingkaran Kapur Putih ya. Saya ingat Rendra dilarang pentas waktu itu kalau saya nggak salah ingat ya. Saya ingat saya di UNER, tapi nggak tahu, memori saya bisa salah ya. Tapi saya hobi WS Rendra dan saya mungkin punya banyak bukunya dia, Blues untuk Boni ya. Lalu banyak sekali bukunya Rendra yang saya suka. Jadi WS Rendra ini akhirnya menghilangkan WS-nya. Willy Surendra Rendra. Jadi lalu di zaman baru ini saya baca Joko Pinurbo ya. Bersama dengan Sapardi Djoko Damono dengan Hujan Bulan Juninya. Saya lagi cari tadi ya, enggak ketemu bukunya Hujan Bulan Juni ya. Puisinya keren-keren. Di dalam bahasa Inggris saya suka Mary Oliver, tadi saya udah cerita, sama beberapa penyair lain. Jadi ini hari Minggu ya. Katanya orang hari Minggu mencari ketenangan, dan salah satu, jadi saya kalau lagi di toko buku Kinokuniya di Singapura ya, itu kalau seminggu di Singapura mungkin saya bisa 5-6 kali ke sana. Kalau udah bosen lihat buku bisnis, minggir pindah ke toko buku puisi, lalu nyari buku puisi. Kadang-kadang kalau bosen di puisi, lihat psikologi, lihat kartu tarot ya. Jadi pindah-pindah gitu. Tapi memang masih 60-70% buku saya adalah buku bisnis non-fiction. Oke, saya kira itu sharing, semoga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman tentang puisi. Satu lagi, Surat Kopi. Jadi judul buku ini adalah Surat Kopi. Maka saya tutup dengan satu puisi lagi yang judulnya Surat Kopi. Ini agak panjang sedikit untuk Jokpin ya. Agak panjang sedikit. Surat Kopi. Cukup unik sih. 5 menit menjelang minum kopi, aku ingat pesanmu. Kurang atau lebih, setiap rejeki perlu dirayakan dengan secangkir kopi. Mungkin karena itu, 4 cangkir kopi sehari bisa menjauhkan kepala dari bunuh diri. Kau punya bermacam-macam kopi, dan kau pernah bertanya, kau mau pilih kopi yang mana? Aku jawab, aku pilih kopimu. Di mataku telah lahir mata kopi. Di waktu kecil aku pernah diberi ibu cium rasa kopi. Apakah puting susu juga mengandung kopi? Kopi, nama yang tertera pada sebuah nama, namaku. Burung menumpahkan kicaunya ke dalam kopi. Matahari mencurahkan matanya ke hitam kopi. Dan kopi meruapkan harum darah dari lambungmu. 3 teguk yang akan datang, aku bakal mencecap hangat darahmu di bibir cangkir kopiku. Itu adalah Surat Kopi. Surat Kopi dari Djoko Pinurbo. Surat Kopi dari Djoko Pinurbo ya. Jadi saya nggak tahu teman-teman suka nggak ya. Saya biasanya bicara bisnis. Kapan itu IG live bicara bunga, tanyain orang, Pak Tanadi sekarang mainan bunga ya. Ya hari ini bicara puisi. Saya nggak tahu, kalau ada yang mau komen ini ketika masuk ke dalam IG saya, silahkan komen ya. Mungkin satu hari saya akan membacakan lagi beberapa puisi. Tapi ini kemarin malam waktu memilih-milih buku di antara buku bisnis, saya pikir teman-teman ya bosen juga minggu bicara bisnis, bicara yang lain dah. Makanya saya pilihkan buku dari Djoko Pinurbo, Surat Kopi. Saya tambahin satu deh yang pendek. Tadi saya lihat ada yang menarik ya. Tambahin satu yang pendek. Atau yang panjang juga nggak apa-apa ya. Saya suka ini ada satu yang cukup menarik. Tadi saya ragu-ragu. Namanya Kota Kecil. Kota Kecil. Kota kecil ini semacam sisa surga yang direnovasi. Semacam puisi yang terlahir kembali setiap pagi. Kota kecilku, kota yang terlalu kecil bagi kesedihan untuk bersembunyi. Bagi binar fajar dan hangat
senja. Dari jauh, kota kecilku serupa rumpun cahaya. Malam mengambil alih surga. Lampu-lampu tersenyum cantik di tengah rezim derita. Kota kecilku berkedip-kedip di ngantuk matamu. Jadi ini kota kecil, ya, kota kecil. Ya. Dari bukunya Surat Kopi, Djoko Pinurbo. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda. Salam Minggu.